Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan kasus ini. Memang sudah 34 saksi yang kita periksa. Jadi upaya-upaya masih dilakukan oleh penyidik. Jadi tidak ada istilahnya perkara ini berhenti dan masih terus dianalisa dan dievaluasi. Ya, informasi yang mengatakan itu di Jawa Timur ada pelaku itu informasi bukan keluar dari kita menurut saya. Itu kita memang pernah ke sana, segala kemungkinan kita dalami, termasuk teman-teman almarhum, teman-teman korban yang banyak sekali di media-media sosial itu yang kita temukan. Nah, itu yang kita telusuri satu persatu. Nah, sampai sejauh ini masih kita belum menemukan keterkaitan baik antara korban dengan teman-teman korban maupun ahli ibunya dan dikaitkan dengan bukti-bukti IT yang sudah kita analisa. Ya, ini jelas pembunuhan, ya kan, dari rekaman CCTV jelas. Walaupun CCTV ini sudah kita upayakan sedemikian rupa sampai kita minta bantuan ke, mohon maaf nih, ke salah satu negara yang kita anggap ini, tapi tetap karena megapikselnya terlalu kecil, pada saat dibuka itu tidak malah blur, dia malah tidak jelas. Nah, tentu ini menjadi kesulitan tersendiri. Sementara bukti-bukti IT yang mendukung keterkaitan korban dengan teman-temannya maupun orang-orang yang kita sedang cari ini belum terlihat. Dari penyelidikannya sudah 34 orang saksi dan barang bukti yang kita amankan, alat bukti dan barang bukti aman ada hampir 22 item ini. Dan saksi pun ada 34 orang. Nah, ini kan kita gali ulang kembali dan disandingkan dengan nanti buktian IT yang sedang kita tunggu, analisa IT-nya. Sampai saat ini juga kita masih menggunakan anggaran yang diberikan negara untuk melakukan penyelidikan kita ke Jawa Timur, kemana-mana, tidak pernah kita minta kepada siapa-siapa. Kalaupun ada masuk seperti itu ya harus dibuktikan siapa oknum, bisa aja menelpon kepada keluarganya seakan-akan mengeluhkan, itu menurut saya itu nggak benar. Ya, itu pernyataan dari Kombes Henry Fusser di Mapolresta Bogor Kota yang kami ambil baru sore tadi. Yang jelas tadi disebutkan walaupun ya ada CCTV, tetapi menurut kepolisian resolusinya sangat rendah sehingga ketika diperbesar menjadi tidak jelas megapikselnya, bahkan pecah. Tetapi Mata Najwa memperoleh secara eksklusif CCTV yang resolusinya sangat jelas. Eksklusif di Mata Najwa, kami tunjukkan untuk Anda. Pernah datang ke TKP? Apa yang bisa Anda ceritakan dari penyelidikan yang juga Anda ikuti ini? Jadi posisi CCTV itu berada di jalan dari sini ya, itu yang ada tulisan eksklusif Mata Najwa ya. Jadi itu posisinya turunan dari atas, itu ada turunan. Di sebelah sini ada CCTV mengarah ke jalan, mengarah ke atas. Itu jaraknya hanya sekitar 5 meter. Jadi hanya sekitar 5 meter sampai ke tangga yang pertama, yang motor lewat itu ada posisi CCTV. Oke. Jadi itu, nah ya kira-kira begitu. Dan kemudian tadi yang ada pria berbaju biru, itu pria yang memang juga sudah disebutkan polisi diduga sebagai pelaku. Iya, yang ada di gambar itu yaitu yang mondar-mandir ini kan. Ya, nah, itu posisinya yang turun sampai ke tangga. Itu dari posisi dia berdiri sampai ke CCTV yang sebelah sini mengarah ke sana itu jaraknya tidak jauh. Sangat dekat jaraknya. Iya. Dan memang sempat, kalau kita lihat situasinya memang sepi, ini kan sore. Sepi. Tetapi ada 1-2 orang yang sempat juga lalu lalang. Iya, dan memang itu jalan sepi. Itu hanya jalan alternatif dari jalan besar di Jalan Pejajaran menuju ke komplek perumahan di bawah itu. Itu jalan yang biasa dilewati, tapi tidak begitu ramai memang jalannya. Dan kalau dilihat CCTV ini jelas sekali resolusinya. Ya, saya juga nggak tahu dari mana dapat, tapi saya lihat ini CCTV yang paling jelas yang saya pernah lihat. Ya, yang kemudian Anda sempat lihat di kepolisian dan sebagainya tidak sejelas ini memang? Tidak sejelas ini CCTV jelas. Oke, kita akan lihat bagaimana, kalau teman-teman bisa melihat itu yang berbaju biru memang yang diduga sebagai pelaku. Iya. Dan kalau memang ini diperjelas gambarnya, itu akan terlihat wajah dari pelaku bisa dikenali. Iya, saya kira sangat bisa untuk dikenali.
Oke, oke. Apakah kita masih akan menunggu? Ya, kita akan lihat. Nah, itu adalah sisi yang di sebelah kanan. Teman-teman bisa lihat itu memang CCTV yang disebut tidak jelas atau blur. Sebelah kiri adalah CCTV yang diperoleh mata Najwa yang terlihat resolusinya jauh berbeda dengan yang di sebelah kanan. Dan menurut Anda berangkat dari CCTV ini seharusnya bisa dengan mudah atau paling tidak polisi bisa akan menemukan bukti-bukti yang lebih jelas? Ya, saya kira harusnya dengan gambar yang sebelah kiri itu sangat bisa untuk mengetahui pelakunya. Karena memang kelihatannya saya nggak kenal tapi saya lihat sangat jelas dari sini. Anda juga tergabung dalam Help Noven? Iya, saya dalam tergabung komunitas dalam Help Noven. Apa itu Help Noven? Help Noven itu komunitas masyarakat di mana saja, terutama di Bogor dan sekitarnya, bahkan anggotanya sampai di Serang, sampai di Bekasi dan sekitarnya, yang sangat konsen untuk membantu mengungkapkan kasus ini. Jadi ini adalah komunitas masyarakat yang memang memiliki keinginan agar kasus ini kemudian bisa diungkap. Nah, komunitas ini terakhir itu sekitar bulan Januari kemarin itu sempat melakukan acara di lokasi penikaman Noven. Di sana kemudian ada tabur bunga dan komunitas ini yang kemudian datang ke Polres untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Oke, saya harus menanyakan, Anda ingin agar kasus ini menemukan kejelasan, apakah motifnya supaya saksi J itu terbebas dari dugaan atau karena Anda betul-betul ingin mencari tahu? Saya di luar saya sebagai pengacaranya J, kita juga berkeinginan agar kasus ini dapat diungkapkan agar tuduhan yang muncul di masyarakat terkait dengan J dan segala macamnya bisa selesai. Oke, Bang Adrianus, apa yang Anda lihat dari kasus ini? 1,5 tahun berlalu, tapi belum jelas padahal sudah ada CCTV dan sebagainya. Apa penilaian Anda? Bahkan FBI katanya juga dilibatkan, begitu? Ya, memang sekali cara berpikir pidana adalah melihat satu kaitan yang kuat dan tak terbantahkan, perihal siapa, mengakibatkan apa, dengan apa, terhadap siapa, begitu. Ya. Dalam hal ini korban tahu, alat untuk mengakibatkan pembunuhan juga diketahui, tapi kemudian si pelaku tidak diketahui. Maka diharapkan melalui dua hal. Pertama melalui alat bantu CCTV dan keterangan dari saksi-saksi, kemudian lalu mengarah pada siapa yang menjadi pelakunya. Nah, maka kemudian lalu dalam hal ini kelihatannya ketika semua keterangan itu tidak ada yang langsung mengarah pada pelakunya, maka kemudian CCTV menjadi penting. Nah, kalau kembali ke sini, saya kok menduga bahwa antara yang blur dan yang jelas itu berada pada angle yang sama, sehingga bisa diduga bahwa itu sebetulnya dihasilkan oleh CCTV yang sama, gitu ya. Jadi dengan kata lain, ya ini dugaan dari segi sini aja, bahwa sebetulnya yang diberikan kepada polisi adalah versi blurnya. Sementara versi jelasnya itu tidak diberikan kepada polisi dan diperlihatkan kepada mata Najwa, begitu ya. Nah untuk itu maka menurut saya segera saja hal ini diberikan kepada kepolisian agar kemudian menjadi suatu bukti, gitu ya. Sehingga kemudian lalu dalam rangka itu polisi melakukan penyidikan. Sebab begini, repotnya ketika masih berupa satu hal-hal satu informasi bebas, ya, maka tentu tidak bisa menjadi hal yang mengikat polisi itu sendiri dalam rangka bekerja. Jadi itu saran saya. Demikian. Terima kasih Bang Adrianus. Saya ingin ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, apakah Anda sempat berhubungan lagi atau sempat bertanya, meminta keterangan atau informasi dari polisi yang menyelidiki kasus putri Bapak? Ya, saya sempat menanyakan. Waktu itu saya menanyakan melalui telepon saja bahwa kasus anak saya sejauh ini perkembangan apa yang terbaru gitu. Tapi yang saya dapatkan hanya informasi bahwa sedang didalami dan sedang diselidiki, itu aja. Oke, jadi jawabannya masih dalam proses begitu ya? Iya. Oke, apa harapan Pak Yohanes dan keluarga, Pak? Harapan saya yang jelas kami sekeluarga sangat terpukul ya. Anak yang kami banggakan dalam arti kita besarkan dari bayi sampai dewasa sampai SMK, ternyata hanya dengan musibah yang seperti ini dia harus dibunuh dengan posisi senjata tajam masih menancap seperti itu. Saya mengimbau kepada pihak kepolisian untuk secepatnya
untuk lebih serius lagi untuk mengungkap kasus ini, karena negara ini menganut negara hukum atau supremasi hukum. Jadi saya merasa saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan itu, Mbak. Baik, Pak Yohanes, terima kasih sudah bersedia bercerita di Mata Najwa. Kita akan sama-sama mendorong agar orang yang bertanggung jawab mengakhiri hidup putri tercinta Bapak bisa ditangkap dan Bapak dan keluarga memperoleh keadilan. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung. Salam untuk seluruh keluarga di sana. Terima kasih, Mbak. Pak Gregorius, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih, Mbak Nana. Tetap di Mata Najwa, setelah ini kami akan membahas satu kasus misterius lagi, terjadi di Solo, tabrak lari. Ada CCTV-nya juga, tetapi sampai sekarang pelakunya tidak tertangkap. Setelah pariwara.